SKB 3 Menteri tentang kewajiban memakai jilbab di sekolah-sekolah. Nah, Pak Ibu saudara, pertama-tama saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, SKB 3 Menteri tentang tidak ada boleh dikeraskan anak-anak SMA remaja untuk memakai jilbab di sekolah-sekolah. Penyebabnya antara lain ada di beberapa sekolah di Kampar, katanya SMA 1 Siak, kemudian ada dari Aceh dan beberapa sekolah lain. Mereka ada perda yang menentukan bahwa wanita-wanita harus memakai pakaian nutup aurat atau jilbab bagi yang beragama Islam, sedangkan non-muslim diharapkan menyesuaikan. Nah, kata-kata menyesuaikan ini disalahartikan, dianggap memaksa, sehingga ada anak-anak tertentu yang menyampaikan kepada Abu Janda atau kepada orang-orang liberal lainnya ada yang menyampaikan bahwa seakan-akan dia dipaksa yang non-muslim untuk pakaian menutup aurat di suatu sekolah, padahal tidak dipaksa, hanya diharapkan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu artinya kalaupun tidak pakai jilbab, pakailah baju yang agak panjang yang kelihatan sopan. Jangan pula di tengah orang berjilbab mereka memakai rok pendek. Sedangkan orang barat saja datang ke Indonesia, dia menganggap pakaian jilbab sudah merupakan budaya Indonesia, walaupun asalnya dari agama tapi sudah membudaya di Indonesia. Maka tidak sedikit wanita-wanita barat yang mau memakai jilbab, terutama yang tinggal di rumah saya. Namanya Grace dari Amerika. Dia bersama dengan anak saya komunikasi bahasa Inggris di tempat kursus bahasa Inggris. Kemudian dia tinggal di rumah saya. Nah, itu yang terjadi ialah dia terus memakai jilbab. Kenapa dipakaikan? Ini sudah merata budaya di Indonesia. Yang kedua, dia merasa lebih aman di Indonesia, tidak menjadi pandangan aneh oleh orang kalau dia memakai rok singkat. Nah, tapi kalau sudah pakai jilbab, walau nampak hidungnya seperti hidung orang barat, tapi dia tidak merasa aneh, merasa menyesuaikan diri. Nah, jadi Bapak diminta hormat, saya punya tahun 1991. Saya mempunyai kenangan tersendiri yang sampai meneteskan air mata saya masalah memakai jilbab ini. Waktu itu sedang asik-asiknya pesantren kilat di Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru. Bahkan saya diundang sampai ke Padang bersama dengan tim IKMI Provinsi Riau, memberikan pesantren kilat yang diantaranya isi pesantren kilat itu menguatkan akidah, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, dan menanamkan kecintaan terhadap busana muslimah, pakaian memakai jilbab. Nah, Pak Ibu yang terhormat, memang semenjak kewajiban memakai jilbab itu menjadi budaya, disenangi oleh umat Islam, itu salon-salon hampir tutup karena orang sudah memakai jilbab. Nah, jadi orang-orang sekuler senangnya itu memakai kebaya, memakai salon-salon dengan rambutnya ditata. Tapi kalau dalam Islam sudah memakai jilbab, tidak perlu lagi pakai kebaya dan tidak perlu lagi itu salon-salon. Ya, paling sekedarnya saja untuk merapikan jilbab di kepalanya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, sekarang pada tahun 2021 ini, nah sudah keluar SK 3 Menteri dengan Menteri
pendidikannya yang baru dengan Menteri Pendidikannya Bapak Makarim. Nah, ini suatu kejutan bagi orang yang sudah terbiasa mengenakan jilbab. Itu ada kelonggaran, tidak harus pakai jilbab walaupun sudah ada perda-perda di Aceh, perda di Kampar dan perda di Siak, dan banyak perda-perda syariah lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, maksud saya adalah perjuangan saya tahun 91 yang mampu waktu itu menjilbabkan 100% siswa Islam di SMA Negeri 4 Pekanbaru, Jalan Bambu Kuning. Sekarang namanya SMA Negeri 6, masih tetap Jalan Bambu Kuning, Kulim, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya 10 tahun menjadi guru agama di sana. Dari tahun 86, sebetulnya sebelum 86 sudah honor juga. Tahun 84, 85 saya sudah honor di SMA 4 itu. Nah, jadi hampir 12 tahun lah saya mengajar di SMA 4 Bambu Kuning itu. Dan siswa saya 100% pakai jilbab. Nah, guru-gurunya memberontak pada waktu itu sampai melapor ke Departemen Agama. Waktu itu pengawas Departemen Agama namanya Idris Samad. Idris Samad pun memanggil saya ke Departemen Agama Jalan Sudirman. Waktu itu Departemen Agama namanya. Kalau sekarang namanya Kemenak, Kementerian Agama. Sekarang di Pekanbaru terpisah, yang kotanya di Jalan Rambutan, yang kantor provinsinya di Jalan Sudirman. Nah, waktu itulah Idris Samad mengatakan, "Anda masih muda ya, berapa umur Anda?" 40 tahun, saya katakan. Nah, Anda umur 40 tahun masih muda, Anda kuat berjuang. Anda jangan memaksa murid-murid Anda memakai jilbab, katanya. Padahal saya tidak memaksa, cuma saya mengharapkan, saya merayu, saya berdakwah, dan saya memberi motivasi yang hebat kepada murid-murid saya melalui selawat. Salatullah, salamullah. Tundukkan kepala semuanya, anak-anak. Anak-anak pun menundukkan kepala, baca selawat. Di saat mereka berselawat, saya mengendangkan kata-kata, "Wahai anak-anakku yang kucintai, hidup di dunia ini hanya sementara. Bapak mengharapkan kalian yang muslimah, pakailah jilbab. Bahkan pakai jilbab itu menyebabkan kalian lebih dihormati, lebih anggun." Dan waktu itu saya ulang-ulang, bahkan ada anak yang menghafal surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu 'azizan hakima. Shadaqallahul 'adzim. Wahai Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, ini ayat Al-Quran menyatakan, "Hei nabi-nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu," termasuk istri Bapak Menteri, "sampaikan kepada istri-istrimu, sampaikan kepada anak-anak perempuanmu, sampaikan juga kepada anak-anak perempuan orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menudungi kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya. Tutupilah jalabibihinna dengan jilbab mereka.
Zalika adna ayyurafna, dengan demikian mereka akan dihormati dan mudah dikenal. Fala yu'zain, dan mereka pun tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim wa kana Allahu azizan hakima. Adalah Allah itu maha mulia, maha bijaksana. Maksudnya ini adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Bukan kebijaksanaan menteri, bukan kebijaksanaan ulama, bukan kebijaksanaan para nabi, tapi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi. Dan kemudian di dalam surat An-Nur ayat 31 yang menyatakan yaghdudna min absarihinna. Hei kaum wanita, tutuplah auratmu dan tahanlah pandangan matamu. Nah, pakailah pakaian yang takwa di dalam surat 7 ya, Al-A'raf ayat 21. Pakailah pakaian yang memelihara dirimu. Takwa itu artinya memelihara. Pakailah pakaian yang takwa, artinya pakaian yang lebih mengamankan dirimu. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, banyak sekali ayat Al-Quran yang mendukung tentang kebijaksanaan untuk menutup aurat atau memakai jilbab. Kata-kata jilbab atau jalabib itu di dalam surat 33 ayat 59. Kemudian suruh tutup aurat dan menahan pandangan mata itu disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 31. Dan kemudian disuruh memakai pakaian takwa yang lebih memelihara dibandingkan dengan pakaian yang lain. Itu nama pakaian takwa. Nah, itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 21. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah sekarang dari Menteri Pendidikan ada ketentuan lain bahwa tidak ada keharusan menutup aurat, memakai jilbab. Nah, ini sebetulnya program yang sudah lama diinginkan oleh kaum liberal. Sudah lama keinginan ini digaungkan oleh orang-orang non-muslim. Jangankan mereka yang non-muslim, orang muslim saja, muslimah saja, mereka inginkan agar tidak menutup auratnya. Nah, bagi para ulama, bagi para ustadz, ini adalah tantangan agar kita jangan terlena. Yang mengantuk sedikit, bangun, siaplah untuk berjuang secara bijak, berjuang melalui keilmuan, melalui dakwah. Mujahid dakwah harus muncul menghadapi tantangan ini. Kalau tidak ada tantangan ini juga tidak enak dalam berjuang. Jadi dengan adanya tantangan ini kita enak di dalam berjuang dan terasa indah jadinya. Jadi kembali kepada peristiwa yang terjadi pada diri saya tahun 91 di SMA 4 Jalan Bambu Kuning, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Guru-guru ada di antaranya namanya Ibu Ratni Maspar. Nah, itu menanyakan kepada saya, apa alasannya Pak Rakib? Apa alasannya kewajiban memakai jilbab? Lama lah pakai yerek lah bantu iko, katanya. Dia memang memakai baju ya model-model anak gadis. Walaupun umurnya sudah lanjut, tetapi dia berpenampilan seperti Titi Puspa, berpenampilan agak lebih muda. Nah, walaupun dia adalah sarjana agama. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, inilah tantangan yang saya hadapi dan saya merasakan indah. Walaupun saya tidak menjadi guru lagi di SMA 4 tersebut, akan tetapi kenangan-kenangan bersama Idris Samad dari Kemenak, sama Ratni Maspar dari SMA 6,
dan bersama bapak sekolahnya, kepala sekolahnya waktu itu namanya Umar Ahmad. Nah, terasa indah. Akhirnya kami bisa berbaik-baik. Idris Samad baik dengan saya sekarang ini. Kemudian Umar Ahmad juga mendukung langkah-langkah saya. Asal persuasif aja Pak Rakib katanya. Artinya persuasif itu bersifat membujuk saja, tidak boleh kekerasan. Memang saya tidak pernah keras, orang saja menganggap keras. Nah, kemudian dengan Idris Samad bagus juga hubungan saya. Kemudian dengan Radni Maspar, walaupun sudah pensiun, tapi dia tetap mengingat, oh ini Pak Rakib bagus perjuangannya katanya. Nah, kalau saya berada pada posisi Pak Rakib dulu juga saya akan seperti itu katanya. Kenapa dia menyebutkan seperti itu? Karena memakai jilbab itu sudah menyeluruh dan membudaya. Tapi kalau dulu pada awal-awal dahulu, oh itu saya merasa bekerja sendiri. Saya merasa ditinggalkan oleh teman-teman saya. Saya dipergunjingkan. Tapi enak juga dipergunjingkan itu. Masya Allah. Waktu itu di IKMI saya menjadi ketua pembinaan generasi muda. Jadi saya ketua biro pembinaan generasi muda di IKMI. Waktu itu yang saya jabat selama 10 tahun. IKMI itu singkatan dari Ikatan Masjid Indonesia. Kalau sekarang sudah berubah namanya, bukan lagi namanya bukan lagi namanya Ikatan Keluarga Masjid Indonesia, tapi namanya sekarang Idarah Kemakmuran Masjid. Nah, jadi IKMI itu Idarah, K itu Kemakmuran, M Masjid Indonesia, tetap juga IKMI. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, itulah kenang-kenangan yang sangat indah. Dan kemudian masalah jilbab ini juga saya mengajar di UIR, Fakultas Ekonomi, ya, Universitas Islam Riau di Marpoyan. Itu di jurusan akuntansi, banyak orang-orang agama Buddha ya, yang dari Chinese. Nah, mereka waktu ujian semester dengan saya seluruhnya seragam memakai kerudung, walaupun tidak jilbab memakai kerudung. Jadi amoy-amoy itu cantik-cantik juga memakai kerudung. Nah, itu mahasiswa saya di UIR tahun 95, 96, 97, 98 sampai 99. Kemudian mahasiswa saya di Persada Bunda. Ini di Persada Bunda ini rata-rata yang muslimahnya sudah memakai jilbab, perjuangan yang sudah tidak berat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, memang masalah menutup auratnya harus diperjuangkan. Kenapa demikian? Kalau diikutkan selera wanita, memang dia ingin memamerkan auratnya secantik-cantik mungkin, sampai orang menggeleng-gelengkan kepala saking merasa indahnya tubuh mereka. Orang terkagum-kagum, mereka merasa berhasil. Nah, itu dari sisi wanita. Dari segi laki-laki, segi mencuci mata, walaupun sudah tua, senang juga melihat aurat wanita. Bagaimana kerapian pipinya, bibirnya, lehernya sampai ke dadanya, pangkal susunya, pangkal pahanya, yang kelihatan bagi orang-orang yang berpakaian minim. Menurut selera laki-laki memang itu sesuai sekali. Nah, tapi itulah tantangan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tantangan itu sekarang muncul lagi dari peraturan menteri bahwa tidak ada kewajiban bagi muslimah, terutama di SMA, SMP, untuk kewajiban menutup aurat itu tidak boleh lagi diwajibkan. Masya Allah. Nah, hari ini hari Jumat, tanggal 12 Februari 2020. Saya sedang menuju ke suatu masjid di mana saya akan khutbah Jumat. Ini kalau nggak salah sudah sampai ke masjidnya. Masjid Baitul Quran, ya benar. Sudah terdengar suaranya. Masjid Baitul Quran, Masya Allah. Nah, saya akan
muncul di sini. Ya. Masjid Baitul Quran, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Masya Allah. Saya akan parkir di tempat yang agak teduh. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Masya Allah, ini ada yang nelpon. Ntar ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siapa ini? Assalamualaikum. Oh, no, ditengok dulu. Hari Minggu lah kami situ nengok nanti ya. Siapa nama bapak tuh? Oh, Islamnya. Oh, gitu ya. Berapa ukurannya? Nggak nampaknya. Nampak dari depan rumah tuan, oh, bagus. Godang. Hah? Atapnya seng. Ada pagar. Pagarnya ada. Ada pagarnya enggak? Enggak ada pagarnya. Yalah, kami tengok hari Minggu ya. Ya, kasih. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian, dalam tadi ada gangguan sedikit. Ada orang menawarkan menjual rumah dekat ruko saya di Simpang Beringin arah ke Pelalawan. Harganya 75 juta. Katanya tanahnya sekitar 2 borong. 2 borong itu biasanya 15 kali 30. Rumahnya belum dipagar. Masya Allah, doakanlah agar murah rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua. Nah, kembali kepada soal menutup aurat. Ini tadi dapat tantangan lagi bagi para ustadz, para kiai, dapat tantangan bagaimana agar berdakwah lebih intensif, agar para wanita tetap mempertahankan menutup aurat, murid-murid SMP, SMA tetap mempertahankan menutup aurat. Jangan sampai gara-gara ada SK 3 menteri ini sampai seharusnya menutup aurat tidak menutup aurat. Padahal yang boleh tidak menutup aurat itu adalah bagi yang non-muslim di daerah muslim. Nah, yang non-muslim menyesuaikan. Jangan sampai yang muslim pula yang membuka aurat gara-gara SKB 3 menteri ini. Diharapkan tidak demikian. Walaupun seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian, rekan-rekan guru, mubalik, para dosen, mari kita teliti lagi. Kita baca lagi sampai habis peraturan ini. Jangan kita hanya mendengar selentingan di luar saja, lalu kita memvonis. Mari kita gali isinya dan bagaimana sebetulnya ketetapan yang sudah di launching atau sudah diturunkan itu. Bagaimana sikap kita. Cuma saya melihat di internet beberapa provinsi, antara lain Provinsi Sumatera Barat, sudah mengadakan semacam demo ya, semacam demo atau pernyataan bahwa menolak peraturan 3 menteri itu tadi. Sampai menolak, menyatakan menolak, tidak setuju dengan peraturan 3 menteri itu. Begitu katanya. Nah, walaupun demikian kita pelajari dulu. Jangan sempat kita berburuk sangka kepada Bapak Menteri kita Nadiem Makarim, karena dia juga seorang muslim, dia juga seorang pendidik. Nah, di samping memang beliau itu adalah seorang menteri. Demikianlah, saya pun sudah sampai kepada tempat yang dituju. Kembali saya membacakan ayat Al-Quran tentang kewajiban memakai jilbab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna
ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين صدق الله العظيم. Sampai jumpa lagi pada laporan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.